Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar teman-teman? Pasti baik ya, alhamdulillah. Perkenalkan, saya Olivia Tia Pemata yang akan memandu sesi acara pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Prodi Tadris IPA Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Materi ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu adalah Ibu Umi Fauziah Laili, MSI. Beliau adalah Kaprodi dari Tadris IPA Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Untuk perkenalan lebih lanjut, saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Nama: Umi Fauziah Laili, MSI, NIP 19830606201 101 2012. Pangkat golongan Lektor 3D, Jabatan Kaprodi Tadris IPA, Instansi IAIN Kediri, Alamat rumah Bakalan, Grogol, Kediri. Tempat tanggal lahir Kediri 6 Juni 1983. Nomor HP 0852 04 284 Alamat email umifauziahlaili@gmail.com. Riwayat pendidikan MI Miftahul Huda, Bakalan, MTSN Grogol, SMA Negeri 1 Kediri, S1 Fisika Universitas Negeri Surabaya, S2 Statistika Institut Teknologi 10 November. Riwayat jabatan Sekprodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya dari tahun 2013 sampai 2016. Kaprodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya dari 2016 sampai 2019, dan Kaprodi Tadris IPA IAIN Kediri dari 2020 sampai sekarang. Selanjutnya langsung kita sambut narasumber kita pada hari ini, Ibu Umi. Halo Ibu Umi. Halo Mbak Olivia. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Oli. Alhamdulillah. Baik. Teman-teman, selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi pemaparan materi. Oleh karena itu, langsung saya persilahkan kepada Ibu Umi untuk memaparkan materinya. Terima kasih Mbak Olive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang berbahagia sekali karena Tadris IPA bisa diberi kesempatan untuk publish prodi kami. Tadris IPA ini berdiri pada tahun 2019, tetapi beroperasi pada tahun 2020. Didirikan karena adanya tuntutan kebutuhan lulusan di bidang pendidikan IPA bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pada jenjang tingkat SMP atau MTS. Berdasarkan pada kurikulum tahun 2013, jenjang pendidikan SMP menyatakan khususnya untuk mata pelajaran IPA itu adalah mata pelajaran yang tidak terpisah atau terintegrasi, bukan sebagai mata pelajaran yang terpisah-pisah seperti kita tahu yang namanya IPA itu terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. Tapi karena kurikulum 2013 menyatakan harus terintegrasi, maka dibutuhkan sarjana pendidikan IPA. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat itulah yang melatar belakangi berdirinya Prodi Tadris IPA ini. Kemudian hal lain yang melatar belakangi berdirinya prodi ini adalah IAIN seperti kita tahu adalah lembaga penyedia calon pendidik, di mana calon pendidik ini membutuhkan sarana untuk menuntut ilmu, sehingga karena kebutuhan lapangan yang dibutuhkan guru IPA itu tadi, maka Tadris IPA ini didirikan sebagai sarana untuk menuntut ilmu bagi calon pendidik. Kemudian, hal lain yang juga melatar belakangi prodi ini berdiri adalah untuk mengembangkan pendidikan dan penelitian bagi akademisi khususnya di bidang sains. Kemudian, selain itu tuntutan dan kebutuhan lulusan di bidang IPA yang terintegrasi sebagaimana tuntutan kurikulum tahun 2013 seperti yang kita tahu sekarang. Kemudian peluang yang ada
itu jumlah sekolah MTS di Jawa Timur itu cukup besar sekali, sekitar 3 ribuan ya. Kalau sekolah SMP jumlahnya sekitar 4 ribuan, hampir 5 ribuan. Nah, karena tersedianya lembaga yang sekian banyak, maka prospek guru atau pendidik tadris IPA itu kami rasa cukup bagus sekali untuk dihasilkan di kampus IAIN Kediri. Nah, untuk mewujudkan itu, maka kita perlu tahu visi IAIN Kediri sendiri. Visi IAIN Kediri, sebagaimana yang kita tahu, itu adalah menjadi perguruan tinggi unggul bertaraf internasional dalam pengembangan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Sedangkan visi Fakultas Tarbiyah itu menjadi fakultas yang unggul dan kompetitif profesional di tingkat Asia Tenggara di bidang ketarbiyahan dan keguruan dengan mengintegrasikan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan sampai pada tahun 2033. Sedangkan visi Tadris IPA karena mensupport dari Fakultas Tarbiyah di mana prodi ini berada dan di mana di kampus ini berada, maka visi Tadris IPA sendiri itu adalah menjadi program studi unggul dalam pengembangan saintek dan pencetak tenaga pendidik IPA yang berwawasan lingkungan di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2030. Misi Tadris IPA sendiri untuk mewujudkan visi itu adalah menyelenggarakan tadris untuk menghasilkan tenaga pendidik di bidang tadris IPA yang berbudaya inquiry, berkualitas unggul, dan mampu bersaing. Kemudian, misi kami yang lain adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber belajar IPA sebagai karya akademik bidang tadris IPA, menyebarluaskan hasil-hasil penelitian di bidang tadris IPA. Dan yang terakhir, misi kami adalah melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri dalam rangka mengembangkan tadris IPA dan meningkatkan kualitas lulusan. Profil lulusan yang menjadi goal dari pendidikan ini, yang pertama tentu saja adalah kami ingin mencetak lulusan tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya pengajar tingkat SMP dalam bidang sains atau IPA. Kemudian yang kedua adalah asisten peneliti di bidang pendidikan. Yang ketiga adalah praktisi lingkungan. Yang keempat, entrepreneur di bidang pendidikan seperti pengelolaan bimbel, pengelolaan perpustakaan, pengelolaan balai pelatihan, dan lain-lain. Ketua program studi saya sendiri, kemudian sekretaris prodi itu Ibu Ratna Wahyu Landari. Sistem perkuliahan yang akan kita pakai di prodi Tadris IPA ini, periode belajar di Tadris IPA ini sesuai dengan Permendikbud tahun 2014 nomor 49 tentang SNPT atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Beban studi minimum itu seperti kita tahu di aturan itu jumlahnya ada 144 SKS, harus diselesaikan minimum 4 tahun sampai maksimal 7 tahun atau 7 sampai 14 semester. Untuk mahasiswa berprestasi akademik tinggi itu adalah mahasiswa dengan indeks prestasi lebih besar dari 3,5 dan memenuhi etika akademik yang baik. Kemudian sebaran mata kuliahnya itu mulai dari semester 1 sampai semester 8 itu sekitar 20 SKS. Bobot belajar yang harus diselesaikan itu 145 SKS ya. Jadi lebih dari 144 SKS minimum sesuai dengan ketentuan SNPT itu tadi. Kemudian sebaran mata kuliahnya yang akan dipelajari di prodi kita ini ilmu agama sesuai dengan bidang keilmuan IAIN, maka ilmu agama itu adalah wajib. Seperti BTQ, baca tulis Al-Quran, fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, dan lain-lain.
Bahasa asing yang akan dipelajari di sini ada bahasa Arab sama bahasa Inggris. Kemudian untuk tingkat pendidikan dan pengajaran itu akan disampaikan di bangku perkuliahan seperti pengantar pendidikan, psikologi pendidikan, bimbingan konseling, pendidikan karakter, etika profesi pendidikan. Kemudian untuk yang ke-IPA itu kita akan fokus untuk pembelajaran IPA di tingkat SMP. Nanti ada pembelajaran IPA SMP kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 sesuai dengan tingkatan di SMP karena kita memang mau fokus di situ. Kemudian untuk praktek pendidikan itu ada micro teaching, KKN, magang di lab, dan magang di sekolah sesuai dengan kebutuhan pendidik. Untuk keilmuan IPA, maka akan mencakup pembelajaran matematika, biologi, fisika, kimia, dan lingkungan. Nah, untuk biologi ya sama yang seperti biologi dasar, biologi lanjut, fisika dasar, fisika lanjut. Kemudian yang menjadi goalnya itu adalah fisika tingkat SMP kelas 7. Kita bahas tersendiri, kelas 8 kita bahas tersendiri, kelas 9 kita bahas tersendiri. Jadi nanti goalnya lulusan kita akan menguasai benar-benar untuk kurikulum di tingkat SMP itu sendiri. Karena memang ada mata kuliah khusus untuk membahas kurikulum yang ada di sekolah di tingkat SMP. Gitu. Nah, rencana belajar itu sistemnya sistem paket. Sistem paket pada fakultas itu mahasiswa membuat rencana studi yang kemudian dilakukan pemrograman mata kuliah yang diambil seperti yang kita tawarkan, itu kurang lebih 21 SKS. Sistemnya sistem kredit semester. Fakultas ini menggunakan SKS, membuat rencana studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sistem kredit semester. Kemudian mahasiswa semester 1 nanti itu ada 21 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian IPK-nya jangan sampai kurang dari 2 ya. Jadi biar lulus tepat waktu dan menjadi mahasiswa yang baik, maka indikatornya IPK-nya jangan sampai kurang dari 2 gitu. Kemudian 1 SKS sendiri kalau dalam perkuliahan itu setara dengan 170 menit. 50 menit itu untuk tatap muka, 60 menit itu untuk tugas terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri. Takaran beban belajar mahasiswa per minggu, per semester dalam proses pembelajaran itu ditakar seperti itu, 1 SKS itu. Nah, evaluasi pembelajaran yang nantinya akan menjadi dasar untuk penilaian perkuliahan itu performanya 20%, tugasnya 25%, UTS-nya 25%, UAS-nya 30%. Oke. Kemudian metode kuliah yang akan dilakukan untuk saat ini mungkin sebagian besar akan via daring ya, tapi tetap kita akan upayakan daring dan luring karena bagaimanapun kita tahu bahwasanya untuk daring itu terkadang kurang maksimal, maka kita membutuhkan luring yang memang harus berinteraksi ya antara dosen dengan mahasiswa. Nah, biasanya ada pakai Zoom, pakai WA, Google Meet, Google Classroom, dan di Yayan sendiri ada fasilitas e-learning, sehingga dengan berbagai fasilitas itu kami rasa daring pun akan bisa dilakukan dengan maksimal. Namun untuk luring harus tetap dijalankan juga karena kita harus praktikum ya, karena kita bidangnya bidang sains, maka praktikum itu memang harus luring, harus memegang alatnya, harus tidak bisa selalu daring gitu. Maka kita mix method ya. Dosen pengajar kita ada banyak ya, ada beberapa. Ada yang dari pendidikan sains UNESA, kemudian ada yang dari pendidikan sains di Universitas Negeri Malang,
Kemudian ada satu dosen lagi, itu juga masih statusnya masih kuliah di luar negeri di bidang sains juga di Institut National des Sciences Appliqués Lyon ya. Jadi kami rasa prodi ini menjadi dengan sumber dayanya yang cukup banyak, maka menjadi alasan yang bagus untuk kita pilih menjadi prodi, menjadi jurusan yang kita pilih nanti. Gitu. Kemudian ada juga yang dari Universitas Negeri Yogyakarta dan dari Malang dengan bidangnya masing-masing, bahasa sendiri, kemudian sains sendiri, kemudian dari segi agama juga ahlinya sendiri. Tiap-tiap keahlian, tiap-tiap mata kuliah kami akan menggunakan dosen sesuai dengan bidangnya. Kemudian beberapa aktivitas yang bisa dilakukan mahasiswa di kampus kita, khususnya untuk anak Prodi Tadris IPA, itu salah satunya adalah Tipago. Tipago itu adalah wadah untuk mahasiswa Tadris IPA untuk melakukan kegiatan ilmiah seperti membuat penelitian, kemudian pelatihan penulisan karya ilmiah, kemudian diskusi ilmiah dan lain sebagainya. Itu khusus untuk mahasiswa Tadris IPA itu bisa mengikuti kegiatan Tipago namanya. Kemudian untuk bidang sains, bidang praktek, maka anak-anak bisa gabung di lab IPA untuk melakukan praktikum IPA sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan. Selain di bidang IPA, anak-anak juga bisa bergabung. Untuk yang suka olahraga bisa gabung di UKM Olahraga Mahasiswa yang ada di YIN Kediri. Kemudian bagi yang suka nyanyi, paduan suara, maka bisa menjadi wadah yang tepat untuk diikuti. Kemudian untuk yang suka kegiatan sosial, ada Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Yang suka advokasi, anak-anak juga bisa ikut UKM advokasi. Ada juga Banjari di UKM Kerohanian. Dan untuk yang suka bela diri bisa mengikuti UKM Persaudaraan Setia Hati Trate. Gitu. Yang suka fotografi juga bisa diikuti di sini. Ada UKM fotografi, UKM musik. Yang suka pencipta alam ada kegiatan Mahaspala di YIN Kediri yang relevan dengan pendidikan. Biasanya di sekolah itu selalu ada kegiatan pramuka, maka di YIN Kediri juga ada unit kegiatan mahasiswa bidang pramuka. Gitu. Yang suka teater juga bisa ikut teater. Dan yang suka aktif di dunia politik biasanya anak-anak suka ikut SEMA dan DEMA. Sarpras sendiri yang ada di YIN Kediri yang bisa digunakan untuk anak-anak mahasiswa Prodi Tadris IPA itu perpustakaan. Itu sangat bagus sekali. Kemudian ada ruang prodi, ada ruang kelas, ada studio TV, ada radio KKFM, kemudian ada lab multimedia dan komputer, ada lab bahasa, lab SAC, kemudian ruang untuk anak-anak, ruang SEMA dan DEMA Prodi, ada ruang musola, ada ruang lab khususnya lab IPA yang bisa digunakan untuk praktikum, ruang poliklinik, dan sport center. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Olivia. Baik Ibu, terima kasih untuk pemaparan materinya, bermanfaat sekali. Yang saya sedikit penasaran mengenai Tipago tadi itu Bu. Iya. Jadi Tipago itu yang mengadakan dari pihak kampus atau pihak luar atau bagaimana Ibu? Ini tetap dikelola oleh Prodi karena sesuai bidangnya memang anak-anak suka sekali ya. Bidang sains, bidang penulisan ilmiah khususnya untuk sains, karena memang sains itu berbeda dengan mata kuliah keagamaan atau prodi-prodi keagamaan yang lain di YIN Kediri. Sehingga ini memang Tipago menjadi wadah khusus untuk anak-anak Prodi Tadris IPA untuk
melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah, menghasilkan buku, menghasilkan jurnal, melakukan penelitian dan lain-lain gitu. Baik, berarti dibimbing dari dosen juga ya Bu ya? Iya betul, dibimbing dari dosen langsung. Wah, itu berarti kesempatan bagus buat mahasiswa buat mengembangkan ilmunya di bidang sains. Betul sekali, betul. Kalau untuk himpunan Ibu, berarti tadi mahasiswa bisa gabung di DEMA atau SEMA-nya Tarbiyah ya? Betul sekali. Ya, jadi di fakultas juga bisa. Untuk di tingkat prodi ya ada Hima Prodi Tadris IPA. Gitu. Iya. Selain sarana prasarana yang tadi itu, kira-kira apakah ada fasilitas pendukung yang benar-benar khusus untuk Tadris IPA sendiri, Bu? Kalau sarana prasarana itu ada ruang diskusi untuk khusus anak Tadris IPA, dan yang spesifik itu ada lab IPA, kita sudah siap untuk kita pakai, dan kemarin ada banyak sekali alat-alat lab IPA yang datang sehingga sangat bisa sekali untuk dimanfaatkan untuk mengawali penelitian anak-anak, praktikum di bidang IPA gitu. Jadi saya rasa kita sudah siap sekali untuk melakukan kegiatan pendidikan di Tadris IPA ini. Oh iya Ibu, saya penasaran masalah Tipago tadi. Nah, kira-kira Tipago ini programnya dari kampus atau dari luar atau bagaimana Ibu? Ini kalau program Tipago itu memang inisiasi dari dosen dan mahasiswa, karena mahasiswa sangat haus terhadap aktivitas-aktivitas keilmuan di bidang IPA. Maka anak-anak itu menginisiasi untuk, Ibu gimana kalau ada kegiatan ilmiah di prodi kita? Sangat bagus sekali. Jadi anak-anak selangkah lebih maju idenya daripada yang kita pikirkan selama ini. Sehingga kita dirikan satu wadah yang namanya Tipago. Di situ mewadahi kegiatan-kegiatan ilmiah seperti pelatihan karya tulis ilmiah, pelatihan penelitian, bagaimana penelitian di bidang sains yang benar. Kemudian anak-anak selama ini sedang menggarap buku panduan laboratorium. Jadi panduan laboratorium ini selama ini terpisah dan kita belum memiliki panduan khusus karena memang kita prodinya baru prodi baru. Nah, ini adalah garapan teman-teman yang dibimbing, teman-teman mahasiswa yang dibimbing oleh dosen yang goalnya nanti satu akan menghasilkan satu buku tentang panduan laboratorium praktikum anak-anak mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut. Kemudian itu nanti akan menjadi satu brand tersendiri yang buku yang dihasilkan sendiri dengan label IAIN gitu ya targetnya, sehingga IAIN punya panduan khusus sendiri untuk bidang sains, untuk praktikum bidang sains. Kemudian aktivitas yang kedua yang dihasilkan itu ada penulisan karya ilmiah, menghasilkan jurnal yang levelnya lebih bagus daripada jurnal yang dihasilkan mahasiswa selama ini, yang nanti targetnya bisa kita submit di jurnal-jurnal yang bereputasi lah, sehingga dari aktivitas-aktivitas ini, aktivitas Tipago ini, maka akan banyak sekali yang diuntungkan. Anak-anak kehausan akan bidang sains yang juga akan terpenuhi. Kemudian anak-anak menghasilkan karya tulis yang bisa dipublish, bisa dinikmati banyak orang. Begitu juga dengan dosen, tersalurkan kemampuan bidang sainsnya. Jadi saya rasa kegiatan ini sangat positif sekali dan layak menjadi pertimbangan kita untuk masuk di prodi Tadris IPA ini. Ya, benar Ibu. Apalagi mungkin harapan kedepannya jurnal-jurnal ilmiah ini bisa menjadi referensi mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa baru di tahun-tahun berikutnya. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira kalau misalkan selain sarana prasarana yang sebelumnya sudah Ibu sebutkan, apakah masih ada sarana terkhusus untuk dari Tadris IPA ini sendiri? Kalau sarana khusus yang bisa kita pakai, bisa kita tawarkan di sini, ada laboratorium IPA. Laboratorium IPA ini memang baru karena sesuai dengan prodi kita yang baru berdiri, jadi lab ini juga baru berdiri. Itu alat-alatnya sudah lumayan lengkap,
karena alat-alat praktikum yang dibutuhkan di tingkat SMP itu semua ada di lab ini, tinggal tayang aja, menyesuaikan mata kuliah yang nantinya akan diambil. Kalau mata kuliah di tingkat untuk bidangnya di tingkat SMP, maka kita akan mengajak anak-anak untuk praktikum IPA di lab itu, sehingga lab itu sudah sangat kompatibel sekali untuk dipakai anak-anak untuk memenuhi kebutuhan ilmu yang dibutuhkan di lapangan gitu. Sehingga sarana khususnya itu dan ruang khusus untuk diskusi ilmiah anak-anak. Sehingga sangat mendukung sekali ya, sangat bagus sekali untuk bidang keIPA-annya itu. Iya, gitu. betul Ibu. Iya. Berarti udah didukung dari sarana prasarananya juga, jadi mahasiswa bisa mengembangkan ilmunya dengan baik. Betul. Iya. Iya, dan satu lagi Ibu, masalah himpunan mahasiswa. Iya. Nah, itu kalau dari mahasiswa tradisi IPA bisa bergabung dengan Dema dan Sema Tarbiyah. Betul sekali. Jadi nanti kalau secara umum kegiatan mahasiswa untuk himpunan mahasiswa itu ada di tingkat prodi, ada di tingkat fakultas, ada di tingkat universitas. Jadi kalau di tingkat prodi ada Hima Prodi Tadris IPA. Nah, itu khusus untuk mahasiswa Tadris IPA. Kemudian kalau levelnya di atas lagi bisa gabung di Sema Dema Fakultas. Nah, untuk lebih atas lagi ya bisa Sema Dema Universitas. Saya rasa untuk wadah ini itu cukup memberikan wadah yang bagus untuk kegiatan-kegiatan anak-anak yang ingin berkontribusi di bidang himpunan mahasiswa gitu ya. Anak-anak biasanya kalau mahasiswa, anak-anak muda itu kan seneng ya, berkegiatan bersama gitu. Jadi sudah semuanya ada lah saya rasa. Baik Ibu. Nah, kira-kira mungkin ada kalimat penutup, closing statement? Teman-teman semua, untuk yang ingin kuliah, mungkin bisa memilih salah satu prodi yang bidang sains ya, itu bisa memilih Tadris IPA di sini, karena memang sudah layak untuk kita pilih dan juga dibutuhkan di lapangan, dibutuhkan di masyarakat. Maka yuk kita bersama-sama memilih Tadris IPA untuk menjadi salah satu pilihan kita di YIN Kediri. Kemudian untuk anak-anakku yang sedang belajar di YIN Kediri yang khususnya prodi Tadris IPA, mahasiswa Tadris IPA, anak-anak tetap semangat belajarnya, karena kita semakin lengkap dan kurikulum kita juga sudah sangat bagus, dan pembelajaran kita juga sudah berjalan dengan baik. Maka semangat ya, semangat untuk mendapatkan IPK yang bagus, jangan sampai nanti lulusnya molor gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa lulus 3,5 semester, 3,5 tahun ya, 3,5 tahun, maka jadi hal yang luar biasa, sehingga anak-anak bisa memanfaatkan waktu yang lain untuk mengikuti program kuliah yang lebih tinggi gitu. Jadi semangat ya anak-anak Tadris IPA, yuk terus berkarya untuk anak-anak Tipago. Semangat juga, outputnya sudah makin mendekati selesai, jadi nanti bisa kita publish, kita menghasilkan produk yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang gitu. Jadi seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Umi atas pemaparannya materi pada hari ini. Saya Olivia Tia Permata pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.